Kemarin katanya ada Bang Matombro di Gubuk Keselamatin, tapi diancam dari Alek katanya. Bahkan dia katanya diperintahkan dari Janggar katanya. Tapi ketika Aki sampai di sini, Alek sudah tidak ada, Bang Matombro tidak ada. Aki ini menunggu kedatangan Bang Matombro. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, karena ketika mereka mengancam akan kedatangan Mahaguru, Janggar, Alek, Mahesa semakin merajalela. Ya, kameramen kita membuat api agar tidak ada binatang buas di sini ya. Ya kan? Kita menunggu kedatangan Bang Matombro. Jangan sampai Aki ingin bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Katanya kemarin Gubuk Keselamatan ini diteror dari Mahaguru ya. Diteror dari Mahaguru, bahkan dia mengancam ini pinggiran hutan keselamatan sudah dibabat habis dari mereka. Ya jangan sampai dibiarkan mereka seperti ini. Dan katanya ini sebagai teguran, apabila tidak diindahkan maka mereka akan menghancurkan dari padepokan dari Banggai Lampung katanya. Kita membuat api kameramen ya, supaya kita menunggu jangan sampai kita ada binatang-binatang buas di hutan ini. Karena apa? Ya, dengan adanya api ini binatang buas itu akan menjauh dari tempat kita. Bukan berarti kita tidak bisa bersahabat dengan binatang buas, tapi setidaknya ya kita bisa menjaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya hadir di tempat kita. Inilah nikmatnya ketika kita tinggal di hutan ataupun di kebun ya. Kita akan menemukan kedamaian ya. Disinilah kita bisa belajar bagaimana semua ciptaan dari Yang Maha Kuasa ini bisa bermanfaat bagi setiap makhluk yang diciptakannya. Jangankan kita seperti tumbuh-tumbuhan yang ditanam dari manusia, rumput pun ini pasti ada manfaatnya, setidaknya untuk pakan ternak, melestarikan, menggembuskan tanah. Ya itulah hebatnya Yang Maha Kuasa Tuhan semesta alam ini. Dia ciptakan dunia ini semuanya bermanfaat, tinggal kita bisa memahaminya atau tidak. Jangan kira ketika binatang buas itu tidak bermanfaat. Binatang buas itu bermanfaat bagi tumbuhan, mungkin tidak bagi manusia, tetapi untuk makhluk-makhluk lainnya. Disitulah ekosistem yang kata orang pintar itu ya, ekosistem itu terjaga dengan baik ya, bisa saling memanfaatkan ya sahabat-sahabat ya. Hari sudah mau sore tapi Bang Matombro belum datang. Aki ini penasaran sekali sebenarnya apa ya maksud dan tujuan Mahaguru mengutus Alek untuk mengobrak-abrik Gubuk Kiselamat dan mencari Kiselamat katanya. Memang benar Aki sempat menantang Mahaguru tersebut. Karena apa? Karena Aki tidak ingin Mahaguru turun gunung hanya untuk membebaskan Bos Gimun agar tidak segera menemukan kebaikan di dalam hidupnya. Sedangkan kalau memang dia sosok Mahaguru yang bijak ya, yang bisa memahami kehidupan, seharusnya dia bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Bang Matombro. Lama Ki menunggu Bang Matombro. Kemarin aku kesini Ki, menunggu Aki, tapi tidak ada, malah yang datang si Alek. Ya katanya Alek itu diutus Janggar dengan Mahaguru katanya, mengancam-ngancam Kiselamat katanya karena tidak terima ketika Kiselamat membuang Janggar di tengah hutan dengan tangan dan kaki patah katanya. Hati-hati Ki, Alek bersama Janggar sudah tahu semua sudut Bahkan hutan ini. pinggiran hutan Kiselamat ini sudah dibabat dengan Alek katanya. Ini sebagai teguran, apabila tidak diindahkan maka padepokan Banggai akan diratakan katanya. Biadab sekali mereka ini Bang Matombro. Alek sudah mengatakan bahwa Janggar akan menemui guru besar, tapi belum bisa katanya menemui guru besar ini. Oh, Mahaguru ini belum bisa ditemui Belum katanya. bisa ditemui, tinggal menunggu waktunya. Tapi Aki memang belum sempat melihatnya secara langsung. Aki tidak yakin Janggar itu bisa selamat di hutan Kiselamat ini ketika tangan dan kakinya Aki patahkan. Bahkan dia bertarung dengan waktu. Apabila jam 12 malam di malam Jumat Kliwon tersebut tidak bisa gurunya masuk ke hutan Kiselamat, maka Janggar itu akan dimakan dari harimau dan buaya yang ada di hutan Sedangkan ini. kemarin saja si Alek datang dengan kakinya yang terpincang, tetapi dia masih brutal, ingin membakar, ingin menguasai Ya hutan itulah ini. Bang Matombro. Mereka ini mengagung-agungkan, membangga-banggakan Mahaguru itu katanya. Apapun yang terjadi Mahaguru ini bisa menyembuhkannya katanya. Sedangkan tidak ada keabadian kesempurnaan di muka bumi ini, karena semuanya itu hanya ciptaan dari Maha Kuasa. Yang sempurna, yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi mereka sombong sekali, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati Bang Matombro. Tapi Alek berpesan, Janggar akan datang. Janggar akan datang Ki. Oh, Janggar. Janggar yang akan datang. Hati-hati Kiselamat. Janggar sekarang Hei Janggar! Kenapa? Ternyata memang benar kalian datang. Apa maksudmu
mengutus Alek meneror gubuk Ki Slamet, bahkan mengancam-ngancam Mbak Tombro Ki Slamet. Apa maksudmu? Agar kau pergi dari hutang larangan ini Slamet. Jangan, harusnya kau bersyukur jangan. Ketika tangan dan kakimu akan patahkan, kau masih diberikan umur. Agar apa? Agar kau bisa merubah. Tapi bukan kau yang menyehatkanku, Slamet. Kau bikin tubuhku patah mematah di sana, tubuhku, tanganku, kakiku. Untung saja ada Maha Guruku tepat waktu menyelamatkanku, Slamet. Karena aku ingin membuktikan apakah benar Maha Guru itu bisa menyembuhkan ketika tubuhmu terluka parah, Janggar. Nah ini buktinya sekarang. Janggar, itu perbuatanmu, Janggar. Perbuatan apa, Mata Blok? Karena kau selalu mengganggu Ki Slamet di sini. Wajar kalau saya mengganggu dia. Bahkan wajar kalau saya usir dari hutan ini. Karena dia sering menghalangi semua apa yang kami kerjakan. Aku tidak pernah menghalangi apa yang kau kerjakan, tetapi ketika kau memeras, merampok, menguras harta orang Itu lain. urusan kami, Slamet. Jangan, memang benar itu urusanmu. Tapi kalau ketika Ki Slamet membiarkan kezaliman berada di hadapan Ki Slamet, sama saja Ki Slamet berbuat dosa. Apa ada kau dirugikan oleh perbuatan kami? Janggar, Kenapa? hutan Ki Slamet, hutan bambu Ki Slamet, Alek sudah merusaknya, Janggar. Wajar, memang kami harus bawa rata ini hutan. Sedikit demi sedikit harus terbuka ini hutan. Janggar, sampaikan dengan Maha Guru tersebut. Jangan sampai dia merusak hutan Ki Slamet ini kalau tidak ingin berurusan dengan Ki Slamet. Itu perintah Maha Guruku. Lalu di mana Maha Guru tersebut? Aki ingin bertemu dengan Maha Guru tersebut. Aki penasaran sekali. Kata kau, Ki Slamet pernah menemuinya. Tapi kenapa ketika dia menyembuhkan kakimu, dia tidak ada di situ? Kalian pasti tahu siapa Maha Guru itu. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu saktinya. Itulah Maha Guru yang kami agung-agungkan, Slamet. Jangan-jangan Maha Guru tersebut pernah terjatuh dari pohon besar sehingga kakinya tidak rata. Nah, berarti kan kau paham, kau mengerti, kau tahu Karena siapa sosok orangnya. bayangan itu yang hadir di Ki Slamet. Itu baru sosoknya, kau tahu kan betapa menakutkannya dia itu, Slamet. Tapi Janggar, mengapa sampai sekarang Maha Guru tidak turun, hanya mengirimkan orang-orangnya? Belum saatnya, Mata Blok. Nanti ada waktunya. Waktunya belum tepat, makanya dia belum sempat keluar. Utus-utusan dukun santet, perewangan-perewangannya Manusia iblis selalu saja. menegur Ki Slamet. Sengaja agar kalian terkuras. Ilmu kalian terkuras. Jadi itu tujuan guru, mengirim perewangannya, bahkan 2 makhluk perewangannya dari Batu Lugur yang keluar dari goa, Dari Gunung Batu. Dari Gunung Batu. Iya benar. Itu anak buah yang sakti. Pesuruhnya yang hebat-hebat. Sudah dibekali dengan ilmu-ilmu gaib yang luar Mana biasa. hebatnya yang berilmu iblis itu? Apanya iblis, Mata Blok? Ya memang iblis yang keluar dari gua batu. Guru itu. kami bukan iblis, hati-hati mulut kau. Hei, kalau bukan iblis, dia seharusnya datang dengan baik-baik, mengucap salam. Bukan ketika Bos Gimon, Supeng, Peggy bertobat, bukannya dia bersyukur, tapi dia malah ini turun dan membebaskannya. Apakah itu bukan Bukan iblis? dia seharusnya mengucap salam, kalian kepada dia mengucap salam itu. Jangan. Selamat lah. Kau sudah coba-coba mendatangi gubuk Ki Slamet. Kenapa? Ingat, Ki Slamet tidak akan pernah takut. Walaupun Maha Guru datang ke sini, ingat itu jangan. Ingat saja kalian, hati-hati kalau Maha Guru kami sudah datang. Hati-hati. Habis kalian semua, rata kalian semua. Padepokan, Rey, Selamat, kau hancur semua. Janggar, mungkin kau masih bisa selamat di hutannya Ki Slamet ini. Mungkin Tuhan masih sayang dengan nyawamu, Janggar. Oh, guruku yang sayang padaku. Guruku yang sayang padaku. Jangan. Tidak ada keabadian di dunia ini, jangan. Walaupun sehebat apa guru yang Maha Guru yang kau katakan tersebut, tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa, tidak akan bisa terjadi. Buktinya guruku bisa menyembuhkan tanganku, Selamat. Kakiku yang kau remukan sekarang utuh kembali. Jangan. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan semesta alam ini ingin memberikan teguran kepadamu. Itu Apa cara yang- guruku. Karena guruku kekal abadi, sakti. Oh, jadi kau datang ke sini ingin mengusir Ki Slamet dari Benar. kamu. Kalau tidak ini akan kami bakar. Langkahi mayat Ki Slamet. Hei, cepat. Seperti ini, Satu-satu kalian kalau berani, Oh, kami tidak pernah berbuat curang, jangan. Tetapi ketika kau datang dengan tidak mengucap salam, tidak ada adab, bahkan ingin menghancurkan gubuk Ki Slamet. Untuk apa aku mengucap salam kepada kalian? Lebih baik Kalian bukan guruku. tidak perlu guru. Dengan yang lebih tua juga kita harus saling menghormati. jangan. Tidak peduli untukku. Apa? Jangan Aku hanya hanya karena- mengucap salam dengan guruku. Jangan hanya karena nafsu duniamu, jangan. Kau lupakan adab di muka bumi ini. Ingat, jangan. Dengar, Kau jangan. lahir dari orang tua mengharapkan kau menjadi orang baik. Bukan seperti ini, jangan. Lebih baik jadi orang jahat seperti ini, Selamat. Apapun mudah didapatkan. Memang benar, jangan.
hatimu ini terbuat dari batu karang mungkin. Hidup jadi orang jahat itu senang hati. Daripada kalian menjadi orang baik tinggal di hutan buat apa? Kesenanganmu Janggar dengan menyusahkan orang lain itu sama saja Janggar, membuat dunia ini rusak Janggar. Ingat itu. Sampai kapan kau akan seperti ini Janggar? Sampai kalian tewas semua. Ingat Janggar, semakin kau berbuat jahat, biasa. semakin dipanjangkan umurmu. Itu cara Tuhan agar kau segera bertobat Janggar, bukan semakin brutal. Tidak akan pernah bertobat aku selagi ada maha guruku. Tobatlah seperti Bos Gimun, Perdi, Supeng. Jangan. Untuk apa aku mengikuti jejak-jejak orang bodoh itu? Astagfirullah. Bos Gimun bukan orang bodoh. Peggy yang tadinya anak durhaka, walaupun di hati kecil Kiselamat ini masih ada 1000 keraguan mereka Peggy itu akan benar-benar bertobat. Tapi aku yakin mungkin Yang Maha Kuasa memberikan waktu kepadanya agar dia bisa merubah jalan hidupnya. Tapi apabila dia memang nanti ditemukan dengan sosok Maha Guru karena diancam, kembali lagi seperti kau Janggar. Dan Itu aku karena yakin, ulahmu dan Janggar. aku yakin Selamat di saat dia nanti bertemu dengan Maha Guru, mereka akan berputar balik ke Selamat mengikut Maha Guru. Aku yakin itu. Tidak mungkin, jangan. Karena kalian tidak akan mampu melindungi mereka. Karena guruku Maha Sakti. Maha Guru, Maha hebat. Maha tinggi, Benar. Maha hebat. Sekejap mata kalian akan dihancurkannya. Janggar, nyawa manusia ini itu urusan Yang Maha Kuasa. Kau ingat, jodoh, maut, rezeki itu urusan Yang Maha Kuasa, bukan urusan Maha Guru. Guruku sudah berkata kepadaku, mengingatkanku bahwa nyawa mereka itu spiritual ada di genggamannya Selamat. Sombong sekali. Aki penasaran sekali. Sebenarnya Aki ingin bertemu dengan sosok Maha Guru tersebut. Aki tidak ingin berurusan dengan. Nanti kau akan bertemu Selamat. Nanti kalau kau bertemu Selamat. Bukan aja kau. Kalau kau caramu seperti ini jangan berarti kau memang tidak ada tiket baik mendatang ke bawah. Untuk apa aku Tapi tidak ada kau yang jangan. baik sih? Akan kusir kalian semua. Akan kami kuasai semua ini. Mimpi kau terlalu tinggi Janggar. Ingin menguasai hutan Kiselamat. Sampaikan kepada Alek. Katanya diutus dari Maha Guru untuk menghancurkan. Kalau sampai itu terjadi, Kiselamat tidak akan pernah tinggal diam. Ingat itu. Sekarang saat ini Ale pun lagi bergerak menghancurkan hutan ini Selamat. Kau tidak tahu. Kaki Alek kemarin mungkin kalau dia tidak bisa sampai menemui Maha Gurunya, kakinya terpincang-pincang. Aku yakin Maha Guru bisa menyelamatkan Alek. Karena Maha Guru begitu sayangnya kepada kami Selamat. Makanya kami mengabdikan diri kami pada guru kami. Harusnya kau mengabdilah kepada kedua orang tuamu Janggar. Guru kami yang menyayatkan kami. Gurumu itu mungkin sesat saat ini. Mungkin tadinya dia orang baik, tapi ketika dihasut dari kau Mahesa, Tesen, sehingga dia berubah pikiran, memanfaatkan ilmunya bukan menjadi ilmu bermanfaat. Ingat Janggar, setinggi-tinggi ilmu manusia Janggar, kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, itu sama saja tidak ada artinya di muka bumi ini. Itu pilihan Itu pilihan Alek. Aja kau. Aku coba-coba menyerang kami di sini Janggar. Kami tidak akan tinggal diam Janggar. Apakah tidak bisa kau berbicara sedikit menurunkan nada bicaramu? Untuk apa? Aku sopan dengan kalian. Janggar, gurumu hanya mengirimkan orang-orang suruhannya untuk hanya mengacaukan tempatnya Kiselamat dan Sengaja Maha yang Guruku lain. menyebarkan anak buahnya ke sini agar kalian terbucar bacir, tidak menjadi satu. Bahkan aku ingat apa yang disampaikan dari Alek. Ini hanya sebagai teguran Kiselamat. Apapun bisa diperbuat dari Maha Guru. Benar sekali. Termasuk menghancurkan padepokan dari Benar Lampung sekali. katanya. Benar sekali Selamat. Jadi Kakek ingin apa yang menguras dilakukan tenaga ini kita semua. hanya sebagai teguran bagi kita Bang Matombro. Kami tidak akan pernah mengingat teguran itu. Kami tidak akan pernah mundur. Kalian akan menyesal. Kalian akan Jangan. menyesal. Walaupun gurumu mengirimkan teror-teror kepada kami dengan menurunkan angin, menurunkan segala macam yang meneror kami tidak akan pernah takut, Janggar. Belum saja guru kami muncul, tapi kalau guru kami muncul kalian akan ketakutan. Kalian akan keringat dingin, kaki kalian akan gemetar. Janggar, Hah? tidak ada yang kami takuti di dunia ini Janggar. Kami turun ke muka bumi ini seorang diri, bahkan sehelai benang pun tidak kami bawa Janggar. Ingat Janggar, yang kami takuti ketika kami berbuat jahat di hadapan Yang Maha Kuasa, di hadapan orang lain. Karena aku yakin hidup itu hanya menanam sebuah karma. Ketika karma baik ditanam, maka kebaikan itu akan menyertai kita. Tapi apabila karma buruk seperti yang kau tanam, seharusnya kau sadar Janggar. Itu urusanku nantinya Selamat. Memang benar itu urusan kau. Tapi sebagai manusia, kita wajib untuk saling mengingatkan Janggar. 11 hari kau diikat, 11 hari kau terluka. Itu karena guruku membantuku. Itulah kesombongan Janggar. Kau sudah dicuci otakmu bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini. Apa kata Blok?
Kau Bang sudah Matombro, keterlaluan, jangan. kalau mungkin dia bisa sedikit mendengar apa yang berikan nasihat kepadanya Bang Matombro. Ingat Janggar, Bang Matombro lebih tua dari kita. Benar, Janggar. Lebih tua dari kau. Sadarlah, Janggar. Kau memang lebih Kau tua. sendiri. Kenapa? Buat apa kalian mengikuti Ray? Selamat untuk apa, Tomblo? Astaga. Hah? Kami ikut untuk berada di jalan Apa yang kau dapatkan? Kesusahan, kemiskinan. Coba kau lihat dulu. Janggar. Hah? Ketenangan hati yang kami dapatkan. Ketenangan hati seperti apa, Tomblo? Kami tenang walaupun kami tidak memiliki harta, tidak memiliki harta benda yang seperti kalian bawa. Hah? Namanya sudahlah. Lebih baik kau ikut lagi seperti ke dunia Hei, hitam. mungkin. jangan Tidak kau mungkin. hasut-hasut setiap orang yang bertemu denganmu Janggar. Kenapa? Mulutmu memang berbisa setiap yang bertemu. Tidak ada kesenangan pada kalian. Aku hanya tidak mau melihat dia susah, Selamat. Hei, Janggar, susah dan tidaknya itu tergantung kita menilainya dari mana Janggar. Ketika kita mencari sebuah ketenangan, disitulah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan Janggar. Tapi ketika kita mencari duniawi, maka disitulah kehancuran pada diri kita Janggar. Susah itu kalian buat. Makan pisang, tinggal di hutan. Coba kalian Emang kau ikuti susah jejak kami. Janggar, Janggar. Hah? Seolah-olah kau yang paling hebat di muka bumi. Kami lah yang Kau, hebat. Janggar. Maha guru Apa kau kami lah yang sini? paling hebat, Selamat. Oh, Hah? Maha Guru yang paling hebat. Benar. Kalau Maha Guru yang paling hebat, datangkan ke hadapan Kisamat. Akan datang pada waktunya Jangan. kalian akan hancur semua, Selamat. Kalau memang Maha Gurumu hebat, mengapa kau masih ingin merekrut kami? Hah? Mengajak kami untuk berpihak pada kalian? Agar kita Hah? cepat menghabisi Ray itu. Agar cepat menghabisi Selamat. Satu-satunya yang akan kalian habisi, Karena mereka yang sering untuk menghalangi menghancurkan pekerjaan kami. Karena mereka yang sering menghalanginya. Janggar, Kisamat mungkin, tidak Janggar. pernah menghalangi pekerjaanmu Janggar. Tapi yang Aki halangi sifat-sifat burukmu yang kau gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Karena sifat-sifat buruk itu Janggar akan membekas di kehidupan kita Janggar. Di hati kami ditanamkan tidak ada rasa kasihan kepada orang lain. Yang penting kami bahagia. Apapun akan kami lakukan, Selamat. Janggar apakah Ray, sengaja kau Janggar? Oh, Ini mempunyai kau sengaja. cicinya, Mana ya? Hati-hati Bang. Hati-hati Bang Nonson. cicinya luar biasa ini. Maju kau so. Oh, sombong sekali kau Janggar. Kenapa? Wajar aku sombong. Kau Janggar. Seolah-olah ketika kau sudah diberikan bekal dari Maha Guru, kau tidak akan pernah lagi tewas di muka bumi ini. Benar sekali, Selamat. Kami dijanjikan akan hidup abadi, Selamat. Dijanjikan akan hidup abadi. Ya. Ingat Janggar, Aki selalu berpesan kepadamu. Baik ketika kau Aki ikat, ketika kau Aki patah-patahkan tangan, Aki selalu berpesan. Itu adalah karma kehidupanmu Janggar. Ingat itu. Tapi kalau kau tetap seperti ini Janggar, jangan sampai karma itu terus menghantui selama hidupmu Janggar. Aku tidak peduli dengan karma itu. Yang penting aku hidup di dunia ini. Enak. Dunia ini hanya sementara Janggar. Tidak ada keabadian di dunia ini. Untuk kalian yang bodoh, untuk kami dunia ini akan abadi. Kau memang keras kepala Janggar. Apa? Sampai kapanpun aku Aku tidak akan yakin. pernah mengikuti jejak kalian. Aku yakin Janggar, kau memang sengaja diutus dari Maha Guru untuk selalu mendatangi Kiselamat. Kenapa? Karena mungkin ini sebagai teguran. Apabila tidak diikuti kemauan kalian, tidak dibebaskan Bos Kimun, Pegdi dan Supeng yang sudah bertobat, maka padepokan itu akan kata, ingat, padepokan itu banyak sekali santri-santri yang sedang menimba ilmu Janggar. Tidak peduli kami dengan itu semua, Selamat. Yang penting tempat itu bisa kami miliki. Hah? Ketika hatimu sudah dikuasai duniawi Janggar, tidak ada lagi kebenaran untuk orang lain. Kebenaran hanya milikmu sendiri Janggar. Kau paling hebat, kau paling gagah, kau paling sempurna. Ingat Janggar, ketika rasa itu ada pada dirimu, setan yang berkecamuk di dalam hatimu Janggar. Dunia ini sangat nikmat sekali untuk dinikmati, Selamat. Wanita, harta, semuanya harus bisa kita kuasai, Selamat. Daripada hidup Itulah seperti yang kau, selama ini seperti kau hidup di hutan, digaung-gaungkan, makan pisang ya. untuk apa? Seperti Tyson, seperti kau Alek, mabuk dengan kemewahan dunia Janggar. Bagi kami itu jalan yang benar. Jalan Bagi kami jalan yang benar itu. benar Bang Matombro. Ketika kebenaran itu merasa milik mereka sendiri, Memang maka bukan merasa milik kami itu. Janggar, apakah kau tidak tahu kenapa iblis diusir dari surga ketika dia nyaman hidup di surga? Karena dia tidak mau mengakui manusia ini lebih sempurna yang diciptakan dari Yang Maha Kuasa. Itulah kesombongan, makanya dia merajalela di muka bumi ini. Sama Jangan seperti kau ini, sampai Janggar. sifat itu kau kuasai Janggar. Tapi itu kan iblis, bukan manusia seperti kami. Memang sifat itu, sifat kami yang penting kami bisa bersenang-senang di atas dunia ini, Selamat. Janggar, aku sampaikan kepada kau. Ketika hawa nafsumu tidak bisa kau kendalikan Janggar, itulah setan sesungguhnya Janggar. Karena apa? Hawa nafsu itu
bisa memutuskan hubungan darah. Anak dan bapak bisa saling bunuh. Benar, Adik dan kakak bisa putus hubungan darah. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan Tapi hawa aku tidak peduli dengan semua. Yang penting aku bisa menikmati isi dunia ini. Selamat! Aku bisa menikmati isi dunia ini. Bisa ha? bicara baik-baik. Untuk apa kamu ngajak aku bicara dengan baik-baik? Ha? Berarti memang tujuan niat jahat untuk menghancurkan Kisama. Baik, kalian semua akan kami hancurkan. Selamat! Baiklah, jangan kalau seperti itu. Terserah kau. Adik. Tidak sama, ha? Itu hanya sebagai teguran kepadamu, Tapi Janda. tidak mudah itu, Selamat. Aku sudah dibekali oleh maha guruku. Tidak bisakah kita bicara baik-baik, Janda? Hah? Aki tidak pernah Dengarkan, menganggapmu sebagai jangan. musuh. Aku akan bicara baik-baik asalkan kalian angkat kaki dari dia. Baiklah, Janda. Betul, Kita larangan. bicara baik-baik, Janda. Kau meminta Selamat Bang Matomblo angkat kaki di hutan ini. Benar. Aki angkat kaki, Janda. Ketika kau memang benar-benar sudah merubah perilakumu. Aki akan rela meninggalkan hutan ini bila kau bertobat, Janda. Ikutilah jejak Bos Gimon dan kita sama-sama ke Padepokan. Biarkanlah hutan ini menjadi hutan belantara. Aku tidak mau hidup susah dengan kalian. Tinggalkanlah guru yang kau anggap guru itu guru sesat adalah penganut ilmu iblis. Karena dia Jangan. memberikan kenikmatan begitu banyak bagi kami. Harta, kekuatan. Memang jangan. Semua yang terlihat adalah kenikmatan. Tapi sebenarnya itu adalah kesusahan untuk kalian. Kami tidak peduli itu, Kau Matomblo. tahu, Janda, Tuhan itu memberikan berbagai macam cara untuk mencoba manusia sebagai hamba ciptaannya. Ada yang dicoba dengan kemewahan. Bisa tidak dia memanfaatkan kemewahan tersebut? Bisa tidak dia memuliakan anak yatim piatu, memuliakan panti jompo, memuliakan kedua orang tua? Buat apa mereka dimuliakan? Hah? Jangan. Mereka itu adalah orang-orang pasak bumi, Janggar. Mereka akan dunia ini akan tentram, damai apabila kita bisa memuliakan orang-orang yang lebih rendah daripada kita, Janggar. Maka dari itu berjalanlah ketika kita melihat jempol kaki kita, jangan melihat ke langit, Janggar. Buat apa? Bisa dia bicara kau, Janggar. Buat apa kau nasihati aku? Karena aku tidak akan peduli dengan nasihat kalian. Mungkin Bang Matomblo bisa memberikan sedikit nasihat kepada Janggar ini. Dengan kehidupannya. Dia sudah lupa dengan kehidupannya. Sudahlah, Dia sudah kalian dulu mabuk pernah dengan dunia. merasakan dunia hitam ini seperti apa nikmatnya? Memang benar, Benar, Janggar. jangan. Ketika kita bergelimang harta, ketika kita bergelimang dengan dosa, rasa senang itu di dunia ini akan terus menghantui kita. Tapi ingat, kesenangan itu hanya kesenangan semu, Janggar. Tidak akan pernah abadi. Karena apa? Sama, Karena kita Janggar. tidak akan Seperti pernah yang mendapatkan lain. ketenangan. Orang-orang dekat kalian pun sudah pergi. Kemana keluargamu yang mendekat? Mereka sudah semua takut kepadamu. Aku tidak peduli dengan mereka, yang penting aku bahagia di hidup di dunia ini. Ini contoh. Walaupun aku hidup Mereka sendiri di dunia, yang penting aku banyak uang. Selamat. Janggar, apakah kau rela ketika dunia sebesar ini hanya kau sendiri yang hidup, Janggar? Bagaimana? Sepertinya enak, Selamat. memang sudah. Itulah memang kau sudah didoktrin dari gurumu bahwa keabadian yang kau dapatkan, Janggar. Benar sekali. Berarti tidak ada jalan lain dan tidak akan pernah Kami kita sudah mendapatkan- diberi perintah oleh guru kami. Kami akan diberi kekayaan abadi, hidup abadi, Selamat. Hah? Ilmu pun yang kami dapatkan dari guru kami akan abadi. Jadi kalian tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Kalian tidak akan pernah susah. Apa yang Benar. dikatakan Tidak akan pernah miskin. Benar. Berarti benar akan apa? mempunyai Segar. 1000 nyawa. Bukan 1000 mau lagi. Akan diberi 10.000 nyawa kami. 10.000 nyawa. Ah. Doktrin daripada guru. Karena aku Itulah sudah percaya saat guruku menyembuhkan kakiku, tanganku, saat kau remukan tinggalkan aku di hutan. Seandainya itu Selamat, telat saja maha guruku datang untuk menyembuhkanku atau menyelamatkanku, aku tewas gara-gara kau itu semua, Selamat. Kau merasa berhutang budi dengan guru. Benar sekali. Apapun akan kuserahkan kepada guruku. Jadi kau dendam ketika kaki berenang. Bukan dendam lagi, Selamat. Terserah kau, Janggar, kalau kau ingin dendam. Jangan sampai itu terjadi lagi pada dirimu, Janggar. Ingat itu, Janggar. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi karena guruku sudah memberi Hati-hati, Bang Matomblo. Hati-hati, Bang Matomblo. Ilmu apa yang kau gunakan, Janggar? Kenapa kau semakin brutal? Sudah aku bilang, aku sudah dibekali oleh guruku, Selamat. Ini sangat luar biasa. Aku tahu tubuhmu mungkin saat ini tidak mempan lagi dengan golok, tidak mempan lagi dengan peluru.
sehingga kau semakin Itu hanya benda-benda kecil bagiku Salaman. Oh. Kecuali rudal. rudal yang bisa, rudal pun tidak bisa menghancurkan tubuh. Tidak bisa Salaman. Hanya akan lain tujuannya. Sakti sekali. Jadi rudal itu ketika akan datang, ketika akan mendekati tubuhmu dia akan pergi. Benar sekali. Semakin sesat berarti Maha Guru yang dibangga-banggakannya ini tidak ubahnya setan yang ada di. Hati-hati. Hati-hati mulut kau Salaman. Bagi Ya kami. itu, setan selalu menjanjikan yang mewah-mewah, yang bagus-bagus. Bagi kami, Jangan. guru kami, orang yang maha agung, maha Saja sakti, bicara, maha suci. keadaan sekitar. Bang Matombo. Itulah guru itu, termasuk itulah guru yang setan itu selalu memberikan yang mewah-mewah yang Itu penilaian enak, kali enak, semua. enak. Bagi kami, guru kami yang paling agung. Jangan. Sebenarnya selamat hanya membutuhkan 2 atau 3 langkah lagi. Kalau Aki memang benar-benar ingin menghabisimu, jangan. Lebih baik jangan. Kau sadar atau kau hajar di sini jangan. Tidak akan pernah, Salaman. Tidak akan pernah. Kau lebih milih bertarung dengan Kiselamat dengan Bang Matombo. Ingat kami berdua jangan. Tidak usah kau sombong. Ketika Mau kekuatan kalian bersatu, berdua, mau kalian bertiga, mau kalian berempat, mau kalian berlima, aku tidak pernah gentar karena ada maha guruku yang akan menyelamatku. Saat aku bertarung dengan kalian, aku tewas, aku akan hidup kembali oleh guruku. Lebih baik Ki. oh, jadi kau akan hidup kembali. Benar. Tidak ada yang akan bisa, setiap yang mati itu tidak akan pernah kembali Janggar. Ingat, apabila kau diberi kesempatan untuk bertobat, tidak kau pernah kau manfaatkan Janggar, maka kau akan menyesal seumur hidupmu Janggar. Aku tidak akan menyesal selagi ada maha guruku. Kau dari sini. Awas Ki, aku akan menemui maha guruku. Akan ku laporkan semua apa yang kalian perlakukan kepada aku. Dan Lihat, kau akan menemui Maha Gurumu. Aku akan datang ke sana. lihat Salaman, kalian akan menyesal. Aku akan memberitahu maha Aku guruku. tidak akan pernah menyesal. Katakan di mana kau akan menemui Maha Guru. Akan aku datangi. Baiklah Salaman, baiklah. Lihat kalian semua akan tewas di tangan maha guruku. Lihat kalian, tunggu kalian di sini. Lihat, aku akan melapor ke maha guruku. Sampaikan kepada Maha Gurumu bahwa Kiselamat akan menemuinya, hidup ataupun mati. Kiselamat akan bertarung dengannya. Hati-hati Ki Salaman. Bang Matombo, dia ingin melaporkan kepada Maha Gurunya, Bang Matombo. Ya, Ki. Ini sangat berbahaya Ki. Tapi sebelum dia Maha Guru datang ke sini, lebih baik kita yang mendatangi tempat itu. Karena Aki penasaran sekali, seperti apa sosok Maha Guru yang dibangga-banggakan dari mereka ini. Karena katanya bisa menghidupkan Benar, ya. mereka yang sudah mati. Tapi ketika Janggar Aki patahkan tangan dan kakinya, Bang Matombo. Kita harus mengikuti perjalanan Janggar ke arah mana Ki? Iya. Kemana Nanti, dia ini akan tapi kita jangan gegabah, Bang Matombo. Lebih baik kita berpikir tenang, kita atur strategi. Nanti Bang Matombo mungkin dari arah timur, Benar. Aki dari arah barat. Tapi kalau terjadi sesuatu segera hubungi Bang Matombo. Iya benar. Kiselamat ini ya. Iya. Karena Aki yakin Maha Guru ini selalu membentengi mereka setiap mereka datang Bang Matombo. Biarkanlah Kiselamat seorang diri. Kenapa? Nanti kalau misalnya Benar. Bang Matombo menemukan jejak di sana, segera hubungi Kiselamat. Biar kita bisa sama-sama ke sana. Karena Janggar ini sudah akan mengarah ke tempat guru maha gurunya Ki. Janggar, Alek, Mahesanya, setiap apa yang mereka lakukan setelah kejadian mereka akan melaporkan kepada Maha Gurunya bahwa apa yang terjadi, apa yang sudah ini mereka ini selalu seolah-olah memberikan kita teguran. Apapun bisa mereka lakukan Bang Karena Matombo. sudah banyak yang ditemuin daripada saudara-saudara kita Ki. Ya karena yang datang ini. Karena tujuan akhirnya Bang Matombo. Maha Guru ini ingin memaksa Bos Gimun, Perdi dan Supeng kembali kepadanya. Dia merasa tersinggung, dia merasa marah ketika Bos Gimun, Perdi dan Supeng serta Jarot dan yang lainnya ini bertobat. Bertobat. Jadi seolah-olah dia kehilangan pengikut. Dan Janggar ini, Janggar, Alek dan Tesen ini seolah-olah menjadi kebanggaannya. Karena apa? Walaupun dihajar, bahkan Janggar Benar. 11 hari Aki letakkan di pinggir sungai yang penuh dengan buaya, dia tetap kekeh pada diri pendiriannya. Lebih baik aku mati daripada aku bertobat seperti Bos Gimon katanya. Karena aku yakin ketika aku dalam keadaan terdesak, Maha Guru akan memberikan pertolongan kepadaku. Tapi memang benar Bang Matombo, ketika tangan dan kaki Janggar Aki patahkan dan Aki buang di hutan, pojok hutan Kiselamat ini yang paling angker, di situ tempat harimau, tempat buaya, tempat ular besar. Dan dia berpacu dengan waktu. Apabila jam 12 malam di malam Jumat Kliwon kemarin dia tidak segera gurunya menyelamatkannya, maka tidak akan pernah ada lagi Janggar di muka bumi ini Bang Matombo. Apalagi Janggar ini sudah mengancam. Mungkin katanya sebelum bulan purnama. Sebelum bulan purnama Maha Guru ini Maha katanya Guru akan turun gunung katanya. turun gunung. Ya ini karena Aki ini jarang ke Padepokan, Aki juga jarang keluar dari hutan Iya, Bang Matombo ya. Jadi tetap kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Benar, tapi agar tetap, apa? tetap berhati-hati Ki. Kita tetap Karena hati-hati, karena ancaman ini akan datang setiap
waktu, apalagi pada malam hari. Ki. Ya, karena Ki Selamat juga selalu memegang falsafah orang tua kita, eling dan waspodo katanya. Karena Alek ini sudah mengancam, tidak bisa menghadapi Ki Selamat. Dia akan melihat Aki dalam keadaan tidur katanya. Bahwa dia akan Memenggal kepalanya. karena sengaja memang Maha Guru ini akan melakukan acara apapun untuk menghabisi Iya, saudara-saudara kita Bang Matomblo, karena dia tidak terima Bos Gimun, Pegdi dan Supeng ini bertobat. Bertobat, Ya Bang benar. Matomblo, karena matahari jangan sampai kita matahari Iya. terbenam kita kehilangan jejak, karena tadi jangan mengatakan bahwa dia akan menemui Maha Guru itu tersebut. Lebih baik kita ikuti, karena dia tadi ke arah matahari sana, Bang Matomblo dari arah Ya, sana. aku dari Aki nanti dari arah barat sini Aki akan terus. Aki yakin memang Janggar ini akan menemui Maha Guru. benar. Bahkan mungkin salah satu utusan dari Maha Guru ini memang sudah berjanji bahwa akan mengantarkan menemui Janggar. Ya, dan kita juga berharap Bang Matomblo, karena kita harus sadar tanpa ada doa dari sahabat-sahabat mohon kita dari ini ya, para sahabat kita, para orang-orang baik ini, saudara-saudara subscribe kita, ya. orang-orang baik ini, doa orang-orang baik itu akan mudah diijabah dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin, Dan ya Aki Allah. yakin ketika doa mereka menyertai kita akan diberikan kemudahan Bang Matomblo. Itulah arti saudara. Iya. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, Sebenarnya Ki, mudah-mudahan Janggar Tisen ini ikut bertobat ya, kita ini. itu ya. harapan kita Bang Harapan Matomblo. kita itu Tugas ikut kita bukan bertobat. untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan benar. sesama manusia apabila di antara kita ada yang menemui kesalahan di dalam kehidupannya. Itulah tugas kita. Makanya Aki selalu berpesan kepada para sahabat-sahabat keselamatin, teruslah tetap menjadi orang baik, karena orang baik akan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Ya sahabat-sahabat, kami sadar tanpa sahabat-sahabat kami ini bukan siapa-siapa. Maka dari itu ikutilah terus perjalanan dari kami ya, dengan cara ketik, komen, like dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel dari Bang Matomblo yang bernama King Sultan Official ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah arti saudara sesungguhnya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami ya. Apabila ada tutur kata Keselamat, perilaku Keselamat, baik Keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas ya, tidak ada maksud di hati kami untuk merendahkan siapapun ya. Mungkin kelalaian dan kebodohan kami, karena kami meyakini kesempurnaan itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam ya. Pesan Keselamat yang tidak pernah lelah Aki sampaikan, sayangi, muliakanlah kedua orang tua kita, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Tanpa orang tua tidak akan pernah ada kita di muka bumi ini. Maka dari itu jangan pernah kita menjadi anak durhaka. Kalau tidak, kita tidak akan pernah selamat dunia dan akhirat. Muliakanlah kedua orang tua kita. Insya Allah ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Kami tutup video ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.